harga belajar mobil di Australia. Ya, jadi hari ini kita bakal belajar mobil guys. Jadi aku ini mau pertemuan kedua kalinya. Karena sebelumnya aku udah belajar juga sebelumnya sama orang yang sama, cuma ini lebih kayak pendalaman gitu. Jadi hari ini aku bakal pergi untuk belajar lagi. Dan kalian tahu lokasi aku belajar itu tuh kurang lebih 1 jam dari tempat tinggal sekarang. Jadi which is sekarang winter. Dan ini lihat ada pohon jatuh. Jadi sekarang kita bakal jalan ke tren. Ini aku udah pakai 3 lapis, pakai baju dalam, pakai sweater, lalu pakai jaket tebal juga. Dan kita bakal pergi untuk belajar mobilnya. Lokasi kurang lebih 1 jaman aku naik tren di sana, lalu nanti aku belajarnya itu 2 jam. Dan kalian tahu harganya itu untuk 2 jam itu $160 alias Rp1.600.000 untuk belajar selama 2 jam. Dan ya semoga hasilnya memuaskan ya guys. Jadi kita langsung belajar aja, ikutin aku terus ya. Let's go. Jadi sebenarnya di Indonesia itu aku udah ada SIM guys. Aku udah ada SIM A, SIM C. Aku udah bisa bawa mobil semuanya. Cuman ya karena peraturan di Australia itu kan beda lagi ya. Ya peraturannya semua beda. Habis itu kayak apa-apa yang harus kita ikutin itu beda. Jadi aku harus ikut lesnya lagi. Aku harus belajar lagi. Dan kalian tahu pas hari pertama aku belajar, ternyata skill aku selama 7 tahun di Indonesia itu beda banget sama di Australia. Tangannya nggak boleh kayak gimana, habis itu nanti kakinya kayak gimana, kalau kayak membawa harus awalnya kayak gimana, itu tuh kayak beda banget guys. Kayak di Indo kita cica ya kayak terobos aja lagi dah. Tapi kalau di sini tuh nggak bisa guys, kayak peraturannya tuh benar-benar strict banget. Dan kalau misalnya kalian ngelanggar tuh fine-nya gede banget guys. Jadi ya gitu kenapa alasan aku harus belajar lagi, aku harus mendalami lagi biar nanti aku pas kali tes tuh langsung sukses. Karena kalau misalnya aku gagal itu bayarnya lumayan juga dan itu harus booking. Aku booking itu kurang lebih 2 bulan sebelumnya. Jadi itu aku udah booking dari bulan April. Berarti aku udah ya dari April dan nanti aku tesnya itu bulan Juli. Berarti udah kurang lebih 3 bulanan guys. Aku harus booking untuk bisa tesnya. Karena semuanya itu udah full book semua. Semuanya udah di booking sama orang dan kita nggak ada stress. Itu jadi aku pengen sekali tes aja dan langsung sukses. Jadi aku belajar sekarang. Itu alasannya kenapa aku bayar mahal gitu guys. Ini kita sekarang tap masuk guys. Dan kita bakal langsung naik ke metronya. Kita harus tunggu 5 menit lagi kayaknya, nggak kejar. Karena kita naik transportasi umum, jadi kita harus tap dulu guys. Oh masih banyak yang ngantri. Let's go. Oh gila padat banget. Train no closing. Nggak bisa masuk lagi ya, sudah open nih. Ya udah kita tunggu yang selanjutnya ya. Kalian lihat sepenuhnya guys metro kalau misalnya pagi-pagi. Orang pada berangkat kerja semua, padat banget. Kita tunggu keluar dulu, buka jalan, tengahnya harus kosong, baru kita bisa naik. Wah gila, ramai banget. Sudah sekarang kita udah sampai di sentral guys. Jadi sekarang kita bakal pindah tren, kita bakal pergi langsung ke tempatnya yaitu di Lidcombe. Jadi sekarang kita udah di trennya, sama kita nunggu tren. Ya aku review kursi tempat kita duduk guys. Jadi ini kursi yang kayak gini, bisa dibawa ke sana, bisa arahin juga bisa kayak gini. Jadi kalian bisa gini cuma nggak boleh ya. Kalian bisa balikin lagi. Jadi orang depan bisa duduk dan kursi itu enak banget sih guys. Dia bagus banget dan bagus ya pemandangan atas bawah. Transportasi umum di Australia ini termasuk keren sih, dia bersih juga nggak kotor. Dan yang lantainya semua tuh bersih banget guys dan nggak ribut juga di sini. Coba aku buat video mungkin aku yang ribut kali ya. Dan ya kita bakal tunggu sebentar, kita bakal sampai ke tempat lokasi untuk kita belajar ya guys. Kurang lebih 1 jaman jauh sih. Ini kalau misalnya aku pergi gini kurang lebih aku bakal habiskan kurang lebih kayak 50 ribuan alias kayak $5 lebih guys untuk pergi doang. Dan nanti pulangnya lagi tuh kurang lebih $5. Jadi kurang lebih untuk transportasi aku tuh ya $10, 100.000 lebih guys per harinya. Ya kalau bisa jadi setiap minggu tuh aku harus top up kurang lebih kayak 60 sampai 80-an dolar. Karena kalau aku kerja, kalau aku pergi itu kan semua tiap pakai transportasi umum dan ya lumayan berat sih. Cuma ya oke lah. Kalau jalan kaki besok baru sampai guys. Kayak gitu. Mahal nggak sih kalau misal kayak biaya pemeliharaan gini kok? Ya lu harus mobil gitu. ganti oli aja. Lu jangan 10.000 sampai olinya udah butak ya kan, mesin lu jadi gampang jebol. Cepat jebolnya ya dong. Kalau ganti oli lebih bagus, banyak kan sering kan lebih bagus. Kalau kita bandingkan sama kayak di Indonesia gitu gimana kok? Di
ini lebih bagus ya olinya ya. Olinya lebih bagus. Tapi kalau untuk kayak biaya yang bakal kita keluarkan kalau kita punya mobil di sini, di sini ya memang mahal. Mahal ya. Kamu harus belajar ini, harus tahu yang mekanik yang kamu percaya. Harus punya kenalan lah itu ini. Saya ada kenalan mekanik itu sih. Mobil mekanik saya udah pakai dia udah 8 tahun, 9 tahun. Wih, lama banget. Nanti kita belok kiri sini ya. Ini. Ya. Yuk, pelan-pelan. Ya. Saya kasih tahu dulu ya. Santai. Lurus dikit ya. Lurus dikit dulu. Slowly. Dulu lihat tuh ada mobil merah barusan belok ya. Lurus dulu. Lurus aja, jangan takut. Yang mana itu? Ya, nanti tunggu ya. Lurus. Belok kanan ya. Ya. Langsung belok kanan. Ya, ambil paling kanan. Betul. Ya. 70 ya? 70, betul. Daerah sini 70. Dari sini 70 semua? Betul. Kalau bisa changing lane ya. Nah, sebentar, slow down. Ini kita mau changing lane? Boleh kalau mau changing lane. Coba lihat dulu ya. Slow down sini aja. Oke. Ya. Udah, ini belajar juga ya? Iya, dia mau ke Silver Water juga. Oh, banyak yang belajar Silver Water? Ada Silver Water, Litcom tergantung studentnya gitu. Oh. Cuma karena kayak Litcom agak susah sih Bang. Silver Water lebih susah. Bukan, maksudnya itu untuk dapat bookingannya. Oh iya, kemarin baru dapat student saya akhir Juli. Yang di Litcom. Iya. Aku nggak dapat kok. Iya. Aku udah harus rajin. Ya aku udah cair lagi nggak dapat lagi. Bener rajin. Itu untung-untungan emang rajin gitu kemarin. Dia dapat terus ya. Iya, diliatin terus. Dia nggak lulus di kemarin satu di Risbi. Nggak dapat. Dia kurang. Kurang kenapa? Ya aturan itunya dia banyak salah di itunya yang di jalan kecilnya. Justru yang gua serem takutnya tuh di jalan kecil. Di Silver Water gitu. Jalannya yang narrow street itu, jadi harus hati-hati. Nah, ini waktu kamu berhenti, kamu nggak boleh terlalu deket gini, nggak boleh. Oh, ini masih terlalu dekat ya? Nggak boleh. Kamu harus benar-benar kelihatan full tire. Full kakinya kan? Tire, ya, rodanya. bukan full kakinya, rodanya harus kelihatan. Rodanya harus kelihatan. Ini kan nggak kelihatan. Nah, berarti kamu terlalu dekat. Ya, nanti ujian lu begini bisa di-valid. Waktu itu kemarin ada satu student begini terus. Kena dia? Di-valid dia. Udah guys, jadi kita udah belajar mobilnya tadi. Aku belajar itu di Silver Water karena nanti aku bakal tesnya tuh di Silver Water kan. Jadi tadi aku minta instruktur aku tuh untuk belajar di sana. Dan kalian tahu, gila parah banget, susah banget guys. Nggak tahu ya, gila itu tadi benar-benar kayak dia tuh ada roadway, harus pindah baris, habis itu pindah arah dengan kecepatan 80 km per jam. Itu tuh kayak susah banget guys. Jadi ya aku bilang ke instruktur aku kayak aku bakal pindah wilayah sih. Harus mendingan kayak di Litcom katanya. Di Litcom tuh lebih oke dibandingkan dengan Green Square. Silver Water. Karena di Silver Water tuh katanya itu tuh benar-benar kayak susah banget, hardest banget. Mana jalannya kecil, habis itu dia nggak ada marka jalan juga kan. Jadi banyak banget yang harus kita perbaiki. Tadi di sana banyak banget yang harus pelajari. Walaupun aku udah punya pengalaman 10 tahun nyetir di Indonesia, sampai ke Australia tuh ternyata kayak beda banget guys. Kayak benar-benar basicnya sih masih oke lah, masih mirip-mirip ya, tapi kayak peraturannya tuh beda banget, susah banget. Jadi kalau kalian mau sini, kalian mau transfer, mending kalian belajar dulu sih. Aku belajar untuk 2 jam tuh 160 dan aku udah 2 kali belajar guys. Yang pertama tuh aku belajar tuh untuk kayak stop line, habis itu kayak untuk giveaway, habis itu nanti kalau kayak roadway kayak gimana, kayak putar balik kayak gimana, itu pas pertama-pertama. Yang kedua ini aku lebih belajar untuk kayak nanti parkirnya kayak gimana, habis itu lihat markanya gimana, miss nanti ada kayak kepala kita kayak gimana, semua itu harus dia atur gitu. Dan ini kan mana lagi sekarang? Sana ya kayaknya. Ya, jadi banyak banget yang harus dipelajarin tadi, parah banget sih. Habis itu kayak change lane, habis itu nanti ada kayak dia tuh bilang cap right, cap apa gitu guys, pokoknya banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian mau buat transfer dari Simindo ke Australia, caranya kalian buat L dulu, kalian ke service NSW, kalian tes online dulu, belajar tes online. Kalau udah pas, kalian ke service NSW, kalian minta L, learning. Dari sana itu bayar, kurang lebih $50-60. Habis itu nanti baru kalian belajar, habis itu kalian baru booking untuk full license. Karena kalau misalnya kalian nggak buat learning dulu, kalian langsung buat kayak main-main tes saja. Kalau misalnya ada tiba-tiba pengecekan, kalian bisa kena guys, itu bahaya.
Kalau ada pengecekan kalian kena denda, fine bisa 500 sampai 1000-an dolar. Kalau nggak salah ya, kata teman aku sih gitu ya. Jadi ya kayak kurang lebih kayak gitu guys. Aku bakal pindahin dari bookingan aku di Silverwater ke Lidcombe atau Blacktown atau di mana kita lihat nanti. Yang gampang pokoknya. Pokoknya yang ini sih, kalau aku tes pasti aku fail sih. Fix pasti gagal sih guys. Susah banget sumpah. Gimana, kalian ada udah pernah tes juga nggak? Coba komen di bawah guys, tulis di bawah. Kalian yang pernah tes juga nggak di Australia, di Sydney kayak gimana gitu pengalaman kalian? Ya kayak gitulah ya. Subscribe ya guys channel ini. Bye bye.